perubahan pendekatan maupun perubahan kurikulum itu harus ada perubahan paradigma. Maka setiap pendekatan baru ataupun kurikulum baru pasti ada paradigma barunya. Gitu. Tak mungkin ada pendekatan baru atau kurikulum baru kalau nggak ada paradigma baru. Dulu sebelum Kurmer, sebelum K13 lagi ada pendekatan namanya siswa aktif. Pertama ke guru aktif ya, guru aktif. Namanya teacher center. Dengan K13 berubahlah paradigmanya menjadi student center, menjadi siswa yang aktif. Itu saja KBK pun lagi siswa aktif seharusnya diperkuat lagi di kurikulum 13, harusnya ada siswa lebih aktif lagi. Jadi dari guru aktif menjadi siswa aktif itu perubahan paradigma 180 derajat itu. Baru ada lagi student center, teacher center ke student center, berpusat pada guru dan berpusat kepada siswa. Itu perubahan paradigma juga. Jadi ini pun ada paradigma baru. Apa itu? Ini ada paradigma baru kita di KBC. Apa itu? Dari teologi maskulin menjadi teologi cinta. Apa artinya? Perubahan pemahaman dari sifat Allah yang dominan digambarkan maha menghukum, maha pemberi azab, bergeser menjadi Allah yang maha cinta, penyayang dan lembut. Artinya maha cinta, kasih dan sayang itu dalam lembut itu didahulukan, diutamakan. Rahman, Rahim, Al-Latif itu didahulukan daripada Al-Jabbar, apalagi Al-Aziz, apalagi Mutakabir lagi. Ya kan? Mutakabir itu sombong, maha sombong, Mutakabir. Apalagi maha pemberi azab. Jadi didahulukan yang Rahman, Rahim, yang Latif. Ya. Bukan berarti kita abaikan yang apa tadi, tidak. Kita dahulukan. Di Al-Quran itu bahasa Basyiro wa Naziro lebih duluan daripada Naziro. Tetap selalu saja Basyiro wa Naziro. Selalu saja duluan Basyiro wa Naziro. Berita gembira baru ancaman. Ya kan? Lain syakartum la'azidannakum baru walain kafartum inna adzab lasyadid. Kan kasih kabar gembira dulu. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku akan tambah dengan kabar gembira dulu. Baru walain kafartum. Barang siapa yang kufur sama inna adzab lasyadid baru diancam. Jadi Allah selalu begitu. Kasih kabar gembira dulu baru ancaman belakangan. Gitu. Surga, kasih kabar masuk surga dulu, kalau nggak kan neraka. Jadi selama ini kita nggak gitu sepertinya gitu. Makanya ini ada perubahan teori maskulin menjadi teori cinta. Nah, dengan kita memahami ini, maka proses batin kita akan bergeser itu. Lama-lama kita akan bergeser. Jadi paradigma ini akan mengubah perilaku kita dalam mengajar. Yang pertama, yang kedua, nomos oriented menjadi eros oriented. Apa artinya? Pemahaman bahwa ibadah yang dilakukan bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk dan ekspresi cinta pada Allah dan seluruh makhluk. Jadi sholat kita, puasa kita, jangan dipahami sebagai kewajiban saja. Kebutuhan pun enggak juga. Memang boleh kita pahami sebagai kewajiban, kebutuhan, tapi kita tingkatkan lagi gitu. Jangan cuma sebatas kewajiban dan kebutuhan. Banyak orang masih memahami sholat kita itu hanya sampai kebutuhan. Seperti makan 3 kali, sholat 5 kali, ya kan? Seperti itu nggak cukup. Harus dipahami bahwa sholat itu sebagai kesyukuran dan cinta itu tadi.
cinta kepada Allah dan Rasul. Di bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul, makanya kita sholat. Bukti syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, makanya sholat. Ya. Yang ditanya Aisyah kepada Muhammad itu, ya Rasul, kenapa kau capek-capek sholat malam, tiap malam sampai kaki bengkak-bengkak, ya kan? Apa jawabannya? Afala akuna, afal akuna, abdan syakur, mana jawabannya? Apakah aku tidak berhak, pantas menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu dia. Jadi pemahaman di situ. Baru dari antroposentris menjadi ekoteologis. Pemahaman bahwa manusia sebagai pusat dan penguasa alam semesta sehingga berhak mengeksploitasi alam, bergeser menjadi alam adalah manifestasi dari Allah yang mendorong memperlakukan alam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi pemahaman bahwa kita sebagai pusat alam semesta ini, sebagai penguasa alam semesta ini, sehingga kita berhak mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam ini, itu harus digeser. Bahwa alam dan kita itu satu, saling menghormati, menghargai. Bahwa alam dan kita itu adalah manifestasi dari Allah, sama posisi. Sehingga dengan kita memahami seperti itu, maka kita pun menghargai alam. Bukan mengeksploitasi alam, mengambil alam di semua enak kita aja, ya kan? Contoh yang dekat kita baru-baru ini lah, yang menubang itu, menubah mutasi itu, apa itu buat eksploitasi? Ya kan? Eksploitasi, pemaksaan terhadap sungai ini, supaya hasilnya kita sebut. Itu eksploitasi. Ini sungai kanan, satu bulan ke belakang kan nubah saja, tapi belakangan ini apa? Jangan menubah, kalau aku tangkap itu. Iya. Sempat ku tahu lagi ya, menubah di sungai kanan, aku tangkap. Sudah, itu udah. Entah lah sih, udah. Tahu, kemana? Udah kantongnya nama-namanya. Nama-nama bos-bos yang menubah itu kantongnya polisi udah. Kenapa itu? Dilarang, eksploitasi. Ini antroposentris. Jangan bilang itu, ekoteologis lagi. Pemahaman itu, ke ekoteologis. Ya kan? Baru atomistik menjadi holistik. Pemahaman bahwa realitas sebagai sesuatu yang saling terpisah, bergeser menjadi realitas yang saling terkait, sehingga kebahagiaan dan kesuksesan diri terkait pada orang lain. Jadi memahami yang hidup ini harus holistik, jangan holistik. Kita nggak terpisah dari orang lain. Kita menyatu, bersatu dengan saya adalah sama dengan ibu. Ibu sama dengan saya. Kesuksesan ibu karena saya, kesuksesan saya karena ibu. Jadi holistik. Jangan parsial atau mistik. Karena kita kan enggak siapa lu siapa gue, ya, gitu kan? Hartaku, enggak hartamu, ya kan? Hartaku, enggak hartamu. Karena begitu dia akan mengeluarkan zakat. Apa? Karena begitu kamu harus sedekah dia. Kenapa Muhammad